Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatika Hildania. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mereview jurnal Lobster. Jurnal yang pertama berjudul tentang penangkapan lobster, kepiting, dan ranjungan sebagai upaya pelestarian sumber daya hayati laut. Jurnalnya bervolume 5, nomor 2 tahun 2016, penulis Zaki and author. Selanjutnya, tujuan jurnal yang pertama ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan ranjungan. Yang kedua, untuk mengetahui permasalahan yang timbul dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan ranjungan. Selanjutnya, hasil penelitian di jurnal 1 ini, hukum laut itu merupakan satu cabang ilmu hukum yang sangat menonjol. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang hampir 70% terdiri dari laut dan merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Jadi di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam sumber daya ikan. Hal ini dikarenakan jalur dan perkembangan biakan ikan berada di wilayah Indonesia. Itu pun dituntut untuk menjaga sumber daya tersebut karena sumber daya perikanan ini memiliki peran penting dalam penyediaan bahan pangan. Namun demikian, peningkatan populasi manusia terutama wilayah pesisir dan laut ditambah semakin meningkatnya kecanggihan teknologi membuat peluang terjadinya perubahan sistem alamiah dan lautan semakin tinggi. Selanjutnya, jurnal yang kedua yang berjudul Status Pengelolaan Sumber Daya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya, Studi Kasus Perairan Pulau. Jurnal bervolume 8 nomor 2 November 2016, penulisnya Erlania Nyoman Radiarta dan Joni Haryadi. Selanjutnya, tujuan penelitiannya bertujuan untuk menganalisis data dan informasi terkait status pengelolaan sumber daya benih lobster dan dampak dari peraturan tentang penangkapan lobster, serta potensi pengelolaan sumber daya benih lobster alam tersebut melalui budidaya yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, khususnya nelayan penangkapan benih lobster di kawasan perairan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian dari jurnal yang kedua ini, peta kawasan penghasil benih lobster di Pulau Lombok, NTB, Map of Lobster Set Producer Area in Lombok Island, West Nusa Tenggara. Aktivitas penangkapan benih lobster di Pulau Lombok sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 1990-an, dan pada awalnya hasil tangkapan digunakan untuk suplai benih untuk budidaya pembesaran lobster oleh masyarakat menggunakan keramba jaring apung. Namun sejak tahun 2011, ekspor benih lobster mulai marak dilakukan dari daerah NTB dan puncaknya yaitu sekitar tahun 2013, di mana hasil penangkapan tinggi dan permintaan benih dari negara-negara importer juga meningkat. Tren hasil penangkapan benih lobster pada salah satu kabupaten di NTB disajikan rata-rata hasil penangkapan benih di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan salah satu kawasan sentra benih lobster di Pulau Lombok adalah sekitar 330-400 ekor per bulan. Selanjutnya, jurnal ketiga yang berjudul Laju Tangkap dan Analisis Usaha Penangkapan Lobster dengan Jaring Lobster di Perairan Kabupaten Kebumen. Jurnal yang bervolume 7 nomor 1 2019, tahun tanggal 13 April 2011, diterima tanggal 12 Juli tahun 2011. Penulisnya Heri Busono, Sustisno Anggoro, dan Aziz Nur Bambang. Jurnal 3 ini tujuan penelitiannya yang pertama agar
pemanfaatan lobster di perairan Kabupaten Kebumen dapat berjalan secara optimal tanpa mengganggu kelestarian sumber daya lobster itu sendiri, serta dapat mengetahui kelayakan ekonomi usaha penangkapan lobster yang telah berjalan selama ini. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana kelangsungan usaha perikanan lobster ini, maka dilakukan penelitian tentang laju tangkap dan analisis usaha penangkapan lobster dengan jaringan lobster di perairan Kebumen, Jawa Tengah. Hasil penelitian pada jurnal yang ketiga ini, Kabupaten Kebumen secara geografis termasuk bagian Jawa Tengah bagian selatan, dan batas wilayah Kabupaten Kebumen dan antara lain adalah sebelah utara Kabupaten Wonosobo dan Magelang, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur Kabupaten Kulon Progo, dan sebelah barat Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen terdapat 5 TPI, 2 diantaranya merupakan TPI besar yaitu TPI Argopeni dan TPI Karangduwur. Kedua TPI tersebut memiliki aktivitas yang tinggi dalam hal pendaratan hasil penangkapan dan kegiatan lelang. Hasil penangkapan yang didaratkan di kedua TPI tersebut terdiri dari beberapa jenis sumber daya. Selanjutnya, jurnal yang keempat yang berjudul Budidaya Lobster di Vietnam dan aplikasinya di Indonesia. Jurnal yang bervolume 7 nomor 1 2011 halaman 77 sampai 87, penulis Ahmad Mustafa. Tujuan jurnal yang keempat ini, yang pertama, bertujuan untuk menginformasikan mengenai teknik budidaya lobster yang telah dilakukan maupun aspek lain yang terkait dengan budidaya lobster di kota Nha Trang, Provinsi Khai Hoa, Vietnam, dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Dan hasil dari penelitian jurnal yang keempat ini, penangkapan benih lobster yang dikunjungi adalah desa Bai Tien dan Chat Loi. Benih lobster yang tertangkap di perairan Vietnam ada 9 jenis, akan tapi pada umumnya benih lobster yang tertangkap di kedua lokasi tersebut ada 3 jenis, yaitu lobster mutiara Panulirus ornatus, lobster pasir Panulirus homarus, dan lobster batik Panulirus longipes. Ketiga lobster tersebut dapat tumbuh cepat, berukuran besar, warna cerah, dan harganya mahal. Secara umum, lokasi penangkapan benih lobster dicirikan dengan kecepatan angin yang tidak terlalu kencang dan ombak tidak terlalu tinggi, makanan alami yang melimpah, dan kedalaman air 5-7 meter. Jurnal 5 yang berjudul Dinamika Kelimpahan Benih Lobster di Perairan Teluk Gerupuk, Nusa Tenggara Barat, Tantangan Pengembangan Teknologi Budidaya Lobster. Jurnal bervolume 4 halaman 18 2014. Penulis Erlania Inyoman Radiarta dan Ketut Sugama. Selanjutnya, tujuan penelitiannya bertujuan untuk melakukan observasi kelimpahan benih lobster alam di perairan Teluk Gerupuk terkait dengan fluktuasi kondisi lingkungan perairan secara spesial dan temporal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang dinamika kelimpahan benih lobster alam yang bermanfaat untuk mendukung pengelolaan dan ketersediaan benih bagi usaha budidaya pembesaran lobster di Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian jurnal 5 ini, kondisi kualitas air sangat berperan terhadap keberadaan, pertumbuhan, reproduksi, dan migrasi benih lobster di suatu perairan. Variabilitas pertumbuhan dan perkembangan lobster umumnya berhubungan dengan heterogenitas lingkungan. Nilai parameter kualitas perairan di Teluk Gerupuk tidak memiliki perbedaan cukup signifikan antar stasiun pengamatan, namun relatif berfluktuasi antar waktu pengamatan. Selanjutnya, jurnal yang ke-6 yang berjudul Aspek Reproduksi Lobster di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok.
Judul volume 3 nomor 1 tahun April 2010. Penulis M. Junaidi, N. Cokrowati, dan Z. Abidin. Selanjutnya tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui beberapa aspek reproduksi lobster yang meliputi nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, ukuran pertama kali matang gonad, fekunditas, dan hubungan panjang berat beberapa jenis lobster di perairan Teluk Ekas, dan diharapkan data dan informasi aspek reproduksi ini sebagai dasar dalam penelitian tentang pemindahan dan budidaya lobster. Hasil dari penelitian ini, hasil identifikasi spesies secara visual dengan melihat corak warna yang terdapat pada bagian segmen tubuh berdasarkan buku identifikasi Chan menunjukkan bahwa lobster yang tertangkap di perairan Teluk Ekas terdiri atas 5 spesies, yaitu Panulirus homarus, Panulirus versicolor, Panulirus ornatus, dan Panulirus penicillatus, dan Panulirus longiceps. Menurut Romi Mohtarto dan Juwana, di perairan Indonesia diperkirakan terdapat 7 spesies lobster marga Panulirus yang sering ditemukan dalam lingkungan yang berbeda, antara lain Panulirus homarus, Panulirus ornatus, Panulirus penicillus, Panulirus longiceps, Panulirus polyphangus, Panulirus versicolor, dan Panulirus deipus. Jurnal yang ketujuh yang berjudul Status Pemanfaatan Lobster di Perairan Kebumen, yang bervolume 4 nomor 2 2009, halaman 10 sampai halaman 15. Tahun diserahkan 28 September 2008. Tahun diterima 27 November 2008. Penulisnya Suradi Wijaya Saputra. Tujuan penelitian dari jurnal yang ketujuh ini bertujuan untuk mengkaji status pemanfaatan sumber daya lobster serta musim penangkapannya di Kabupaten Kebumen. Hasilnya, lobster dari genus Panulirus di perairan Selat Kebumen produksinya cukup banyak dan merupakan komoditas ekspor. Terdapat 5 spesies lobster yang dominan tertangkap di Kebumen, yaitu lobster batu, Panulirus penicillatus, lobster hijau, Panulirus homarus, lobster merah atau bintik seribu, Panulirus longipes, lobster bambu, Panulirus polyhapus, dan lobster mutiara, Panulirus ornatus. Selanjutnya, jurnal yang ke-8, analisis strategi pengelolaan baseline GPS berdasarkan jumlah titik ikat dan variasi waktu pengamatan. Jurnal yang bervolume 6 halaman 1, tahun Januari 2017, penulis Muhammad Hairul Iqbal, Bambang Darmo Yuwono, Fauzi Janu Amarohman. Selanjutnya, tujuan dari jurnal yang ke-8 bertujuan untuk menganalisis strategi terbaik dalam pengelolaan baseline GPS guna mendapatkan ketelitian posisi yang terbaik. Hasil dari jurnal yang ke-8 ini, pengamatan memiliki nilai MP1 dan MP2 kurang dari 0,5 meter, yang artinya tidak terjadi efek multipad, sedangkan pada titik S020 dan S024 nilai MP1 dan MP2 lebih dari 0,5 m, yang artinya terjadi efek multipad. Ke-9 yang berjudul Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Benih Lobster Air Tawar yang diberi pakan buatan berbahan baku tepung keong mas. Jurnal yang bervolume nomor 5
bervolume 5 nomor 1 tahun April 2019. Penulis Rosmawatia Mulyana Muhammad Azmi Rofib. Selanjutnya, tujuan dari penelitian jurnal nomor 9 ini penelitian tentang pemberian pakan buatan berbahan baku tepung keong emas dengan dosis cangkang keong emas yang berbeda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan tidak memberikan perbedaan yang nyata untuk menunjang laju pertumbuhan lobster air tawar. Pakan perlakuan A, B, dan C menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata, diduga karena kandungan kalsium yang bersumber dari tepung cangkang keong emas ini tidak berbeda jauh persentasinya. Hasil analisis kadar kalsium pada tepung cangkang keong emas hanya sebesar 21,97%. Jika dikalkulasikan menurut persentase, setiap perlakuan memiliki kadar kalsium pada pakan A, B, dan C masing-masing hanya sebesar 1,09%, 1,53%, dan 1,97%. Selanjutnya, jurnal yang ke-10 yang berjudul Keanekaragaman dan Potensi Lobster di Pantai Pemaung, Pauk, Garut Selatan, Jawa Barat. Jurnal volume 35 nomor 1 tahun Januari 2018 halaman 10-22. Penulis Rianta Pertiwi 1. Selanjutnya, hasil dari jurnal yang ke-10 ini tujuan dari jurnal yang ke-10 ini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman dan potensi dari jenis-jenis lobster terutama yang hidup di perairan bergelombang tinggi sepanjang pantai selatan Garut, Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini didapatkan total lobster sebanyak 69 individu terdiri dari 3 jenis lobster, yaitu P. homarus 20 individu, 4 jantan, 8 betina, dan 8 betina bertelur. Yang kedua, P. longipes mendapat 14 individu, 5 jantan, 6 betina, dan 3 betina bertelur. Dan P. versicolor 35 individu, yang 9 jantan, 13 betina, dan 13 yang betina bertelur. Pengamatan lobster di sepanjang pantai Pemaung, Pauk, dan jumlah lobster serta presentasi sejenis P. homarus. Selanjutnya, jurnal yang ke-11 berjudul Analisis Pemasaran Hasil Tangkapan Lobster di Tempat Pelelangan Ikan se-Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal volume 3 nomor 3 tahun 2004 halaman 131-140. Penulis Nisa Maisaroh Ismail Heri Boysono. Selanjutnya, tujuan penelitian jurnal yang 11 untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Hasil dari penelitian itu, keuntungan yang paling tinggi yaitu TPI Ngerenehan. Hal ini dikarenakan produksi lobster TPI Ngerenehan paling tinggi dibandingkan dengan TPI yang lain, yaitu sebesar 892,95 kg pada bulan Desember. Sedangkan keuntungan paling sedikit yaitu TPI Ngandong dikarenakan produksi hasil tangkapan lobster pada bulan Desember paling sedikit yaitu 49,3 kg. Hasil penangkapan berpengaruh terhadap tingginya keuntungan. Semakin banyak hasil tangkapan, maka semakin banyak pula hasil keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, jurnal yang ke-12 judul Analisis Manajemen Rantai Pasok Lobster (studi kasus di Kabupaten Simuelue, Aceh). Jurnal volume 10 nomor 2 tahun 2015 halaman 203-216. Penulis Riesti Triyanti dan Rizna Yusuf. Tujuan dari jurnal yang ke-12 ini untuk memetakan rantai pasok lobster di Kabupaten Simuelue yang meliputi interaksi sosial ekonomi dan kontribusi antar pelaku usaha yang terlibat serta mengidentifikasi permasalahan yang ada pada rantai pasok lobster di Kabupaten Simuelue.
Selanjutnya, hasil dari penelitian ini merupakan komoditi ekspor andalan dari Kabupaten Similue. Lobster dan kerapu untuk ekspor pada umumnya dijual sebagai ikan hidup. Pengelompokan komoditas unggulan perikanan budidaya laut didasarkan kepada harga mahal, sedang, murah. Orientasi pemasaran, pasar ekspor antar pulau atau lokal, domestik. Tujuan produksi, ikan konsumsi, ikan hias, ikan benih. Asli ikan, endemik, eksotik. Kapasitas reproduksi, potensi pengembangan budidaya laut, tingkat permintaan dan sistem tata niaga yang ada. Selanjutnya, jurnal yang ke-13 berjudul Status Pengelolaan Sumber Daya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya. Studi Kasus Perairan Pulau Lombok. Jurnal volume 8 nomor 2 November 2016. Penulis Erlania Inyoman Radiata dan Joni Haryadi. Tujuan dari jurnal 13 ini untuk menganalisis data dan informasi terkait status pengelolaan sumber daya benih lobster dan dampak dari peraturan tentang penangkapan lobster, serta potensi pengelolaan sumber daya benih lobster alam tersebut melalui budidaya yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, khususnya nelayan penangkapan benih lobster di kawasan perairan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hasil dari penelitian itu, volume ekspor benih lobster tersebut, namun demikian volume ekspor ini belum sepenuhnya tercatat sebagai data potensi benih lobster yang dihasilkan dari perairan Indonesia. Sebagai hasil tangkapan benih lobster ada yang dibudidayakan oleh masyarakat, antara lain di Kabupaten Lombok Timur, kemudian dijual setelah mencapai ukuran konsumsi. Selanjutnya, jurnal yang ke-14, Konstruksi Sosial dalam Membangun Bisnis Lobster di Indonesia. Jurnal volume 10 nomor 1 tahun Mei 2018, penulis Armen Zulham. Tujuan dari jurnal yang ke-14 ini untuk mempelajari konstruksi sosial dalam pengelolaan bisnis lobster di Indonesia, agar bisnis dan perdagangan lobster di Indonesia berkembang. Hasil dari penelitian ini, konstruksi sosial bisnis lobster seperti itu merupakan upaya intervensi struktur sosial yang ada, agar jaringan sosial serta koalisi sosial dalam bisnis lobster selaras dengan kebijakan atau aturan yang dibuat. Kekuatan jaringan sosial dan koalisi sosial tersebut dapat mengendalikan produksi dan meningkatkan pangsa pasar. Selanjutnya, yang terakhir, jurnal yang ke-15 yaitu Dinamika Kelimpahan Benih Lobster di Perairan Teluk Grupung, Nusa Tenggara Barat. Tantangan Pengembangan Teknologi Budaya Lobster tahun 4 November 2014, penulis Erlania Inyoman Radiata dan Ketut Sugama. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk melakukan observasi kelimpahan lobster alam di perairan Teluk Grupung terkait dengan fluktuasi kondisi lingkungan perairan secara spesial dan temporal. Hasil dari penelitian ini bahwa di perairan Teluk Grupung terdapat periode-periode tertentu di mana tren suhu perairan mengalami perubahan yang cukup signifikan, dan hal ini dapat mempengaruhi distribusi dan keberadaan biota, termasuk aktivitas budidayanya di perairan. Perkembangan larva dan pos larva dari lobster sangat sensitif terhadap perubahan suhu perairan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.